Halo guys, balik lagi sama aku Marcelus. Kali ini aku bakal jalan-jalan di kota Quanzhou selama sekitar 8 jam. Di trip kali ini aku bakal visit Kaiyuan Temple, salah satu tempel Buddha paling besar dan paling bersejarah di Cina. Lalu aku juga bakal jalan-jalan di Xiche, terus belajar sejarah di Maritime Museum, dan mampir juga ke Kuan Ye Temple. Tentu aja, trip ini nggak lengkap kalau nggak coba jajanan dan makanan khas Quanzhou. Yuk ikutin terus perjalanan aku kali ini. Ayo, back with me. Jadi hari ini aku lagi di Quanzhou. Itu tadi pagi aku naik train dari Xiamen sekitar 20 menit. Jadi Quanzhou ini a small city deket Xiamen. Itu kotanya nggak gitu gede and nggak famous sama sekali, tapi beberapa ratus tahun itu jadi gateway-nya China buat dagang ke Southeast Asia, guys. Ini very beautiful city with a lot of temples and kita bakal mampir ke harbor-nya nanti. So let's go. Nah, ini aku udah sampai di tujuan pertama aku ya. Ini namanya Kaiyuan. Jadi namanya Kaiyuan Temple. Nah, Kaiyuan Temple ini salah satu temple Buddhism paling besar yang ada di Cina. Nah, yang terkenal dari Temple Kaiyuan ini adalah The Twin Pagoda ya. Jadi dia itu punya dua pagoda. Satu east, satu west. Dan karena aku masuk dari gerbang yang west, harusnya ini tuh pagoda yang west ya. Jadi ntar kita bakal lihat pagoda yang east juga. Nah, di dalam Kaiyuan ini dia banyak tempel-tempel kecil kayak gini yang kita bisa keliling-kelilingin. Nah, jadi masuk ke Kaiyuan ini memakan waktu cukup lama ya. Jadi harus di spare waktu sekitar 1-2 jam untuk explore Kaiyuan ini sendiri. Nah, ini karena kebetulan bertepatan dengan hari libur Dragon Boat Festival. Jadi di Cina itu ada hari libur Hari Perahu Naga. Nah, ini makanya sedikit ramai. Di sini ada tempat bakar kayak kertas doa atau persembahan gitu. Ini apinya beneran gede banget di dalam. Yang bisa lihat, dan ini hawa panasnya beneran berasa. Jadi orang biasa bakal ngebakar kertasnya kayak gitu. Dia lempar ke dalam. Nah, di sini ada salah satu tempel utamanya juga ya. Tepat berada di tengah dari Kaiyuan Temple ini. Yang ini lumayan besar. Kebanyakan orang berdoanya di sini. Nah, ini aku udah ketemu pagoda yang satu lagi. Ini yang east. Jadi dia ada dua. Tadi aku bilang ada yang barat, ada yang timur. Tadi aku masuk dari pintu barat, jadi ketemu pagoda yang barat. Nah, yang ini merupakan pagoda yang dari pintu timur. Ini ada batu-batu kecil gitu ya. Anak-anak kecil pada manjat-manjat batunya. Di depan batu ini banyak kura-kura. Nah, di sini juga ada tempat memorial Master Hong Yi. Nah, Master Hong Yi ini mungkin dulu adalah Buddhist monk, seorang master di daerah sini ya. Buat masuknya itu perlu scan QR code. Tiketnya gratis, tapi hari Senin dia tutup. Nah, ini jadi di dalamnya Master Hong Yi Memorial. Gak usah rame di luar karena harus daftar dulu masuknya. Kalau buat paspor kayak aku tadi harus nulis nama. Jadi di dalam sini ada banyak puisi sama lirik-lirik yang ditulis sama si Master Hong Yi ini. Sama kaligrafi. Jadi dia itu kebanyakan isinya tentang cinta negara ya. Tapi ini sayang semuanya cuma ada di bahasa Mandarin. Nggak ada Inggrisnya. Inggrisnya itu cuma judulnya doang. Nah, ini aku sekarang udah kelar dari Kaiyuan Temple. Aku udah jam 12, aku mau makan siang dulu. Nah, di hari ini aku mau hunting beef noodle khas Fujian. Jadi Fujian tuh terkenal juga dengan beef noodle-nya. Itu di luar Fujian susah banget dapetinnya. Ini aku dapat rekomendasi tempat sekitar 40 menit dari sini naik bus.
Nah ini tempatnya kita mau makan buat lunch. Ini dia jual mie sapi khas Cuenco. Tempatnya rada rame ya, jadi aku nggak tahu bisa rekam atau nggak. Isinya ada jeroan, ada daging, ada macam-macam. Aku pesan yang mix. Kelihatannya enak banget. Jadi mie-nya kelihatan kayak gini. Aku pesan yang mix ya, tapi isinya cuma sapi, kayaknya salah. Jadi porsinya cukup kecil, harganya cuma 25 yuan. Mie-nya kayak di Indo, mirip, tambah daging sapi sama ada kuahnya lumayan kental. Kita mau cobain. Ini mejanya beneran cuma sepetak, jadi nggak bisa taruh kamera jauh-jauh. Kita cobain dulu. Rasa kacangnya kuat banget. Ini beneran kuahnya itu rasanya kayak saus kacang. Lebih kuat lagi, kayak bumbu sate kemarin, tapi lebih kuat lagi kacangnya. Kayaknya harus diaduk deh, biar kacangnya nggak gitu kuat. Beneran rasa kacang kuahnya. Rasanya rasa kacang tanah, bukan kayak sate. Mie-nya sih enak, pas, kerasnya pas banget. Dagingnya sangat amat fatty, jadi enak. Empuk. Kacangnya kuat banget, rasa kacangnya di dagingnya. Tapi dagingnya empuk banget. Oh ini ada jeroannya juga. Enak sih ini. Ini salah satu makanan terenak di Fujian sejauh ini. Aku kasih nilai 9. Nah sekarang aku udah sampai di Xiche atau Jalan Barat ya namanya ya. Jadi sepanjang jalan ini banyak bar-bar, kafe-kafe gitu, tempat nongkrong atau kita nyari snack biasanya di sini. Jadi di sekitar sini tuh banyak toko-toko kecil atau kafe-kafe lucu biasanya. Nah, aku di sini plannya mau nyari snack aja sih, paling sama minuman karena ini panas banget. Nah ini banyak jajanan kayak yang aku bilang. Banyak daging, banyak kue-kuean kering. 这个是什么，老板？这个是满煎糕，2块钱一个，然后在里面5个。我要一个。等一下，这个豆是什么馅的？后面豆沙，前面是黄芝麻的。下一个这个是什么馅的？这个是原味的。那一样2个。一样2个。一样2个，然后装1份，就一样2个是1份，装2份，好吧？嗯。然后这个呢？对。老板，这个米果。我要一个，这个一个。还有哪个是什么？那个是芋头冰。芋头冰有一个。这个。Jadi dari ujung Xiche ini ternyata kelihatan pagoda yang tadi ya, yang di Kaiyuan Temple. Jadi ternyata Xiche itu di sebelahnya Kaiyuan Temple, guys. Nah ini jadi ternyata baru mulai Xiche yang sebenarnya ya. Yang tadi itu ternyata belum masuk Xiche. Nah ini baru mulai kelihatan toko-toko snacknya makin banyak. Aku bakal nyari dessert kayaknya di sini. Gedung-gedung tuanya cakep-cakep ya. Ini masih tradisional banget. Ini khas Minnan. Jadi ini masih asli ya nuansanya. Ini banyak banget jualan snack-snack tapi nggak ada yang punya tempat duduk. Jadi aku bingung nyobainnya gimana. Nah yang terkenal dari Xiche ini adalah si jam ini ya. Ini itu dijadiin lampu merah sekarang. Kalian bisa lihat. Ini jadi ada clock tower gitu di perempatan. Terus sekarang dipasangin lampu merah di situ. Jadi ini jamnya di perempatan kayak gini. Itu busnya juga masih cakep banget modelannya ya. Sini ada tokonya Anta. Nah jalanannya tuh masih panjang sampai
lurus terus. Satu daerah ini tuh toko-toko gini semua. Ini kayak di Chongsanlu di Xiamen kemarin. Ini jalanannya sekitar 2 kilo lebih panjang ya. Jadi 2 kilo itu toko-toko semua. Nah ini aku ketemu satu restoran yang ada AC dan punya tempat duduk jualan bakmi. Khas Cuancho juga, aku mau cobain. Nah ini aku cobain kayak aku nggak tahu ini apa, kayak bihun, kayak mie kecil banget tapi ya mie-nya halus banget, benar-benar halus banget. Aku tambahin oyster sama telur hitam. Nah mie-nya tuh benar halus banget, kecil-kecil kayak gini. Lebih kecil lagi daripada bihun, lebih kecil jauh daripada bihun. Nih mau aku langsung cobain. Ini panas banget. Mie-nya tuh hampir nggak berasa apa-apa, beneran saking kecilnya. Dia langsung lumayan di mulut. Kuahnya tapi enak. Tapi mie-nya tuh beneran nggak ada, hampir nggak berasa apa-apa ya mie-nya ya. Coba aku ambil. Nah, kayak begini saking kecilnya. Bener-bener halus banget. Ini mie paling halus yang pernah aku makan. Nah ini dalamnya aku tambahin oyster. Nah ini juga mie khasnya Cuancho. Nah ini kuahnya tuh kayak kuah seafood gitu. Makanya cocok kalau dikasih oyster. Tapi bisa nambah juga kayak daging babi atau daging sapi juga bisa. Jadi kalian kalau ke Xiche di Cuancho ini, menurut aku harus cobain ini juga. Ini dinaminya unik banget. Tiba-tiba bosnya duduk depan aku ngajak ngobrol. Gara-gara mereka tahu aku dari Indo, dikasih bacang gratis sama bosnya. 老板，这个你叫什么？中者哦，在你我们叫马昌，哦，我们今天端午节要吃粽，中者啊，哦端午节要吃粽，哦，这样吃的可以，这样吃不难打一刀的。可以哦，谢谢老板，谢谢。没吃过这，好吃吗？好吃。这个弄钱，这个弄钱。你也bắt cọc nó cú mình là không你没吃过，你们那边也没这个对，啊？我们在你也有这个，有，我们这边包的比较好吃哈，会不会？你们比较好吃，比较好吃啊。你们的比较好吃。这个给它吃这样，不让会，嗯，没事，让会。好，谢谢老板，你個紅你問得我ăn嘢啊？跟我们的一样的。個紅你問得食我滾手。 ở đây tài hóa cái any vừa thì bây giờ các bạn tên mà người trồng con lắng này thế là người ta học ken năng chi Hẹp một bạn.你们那边都是我们是福建人，福建人对。都是福建人啊的。跟我们的很一样的。那一点给你，哎，不用了，不用了，老板，要吗？不用了，不用了，不用。你不要这样子啊，不要，不要，不要。这个放才好吃啊！有的爱吃，有的不爱吃。看你爱不爱放。没事没事，谢谢老板的。我是放甜辣酱，放甜辣酱才好吃。我不会吃辣的，不是辣，我不是辣，我点甜oh. Dia tadi diajak ngobrol sama bosnya pakai Hokkien, aku nggak ngerti. Tapi dia ngomong terus. Sampai dikasih bacang segala macam, aku dikasih makan banyak banget. Aku mau cobain yang tadi aku beli. Ya, dalamnya halus banget. Dalamnya itu kacang hijau gitu. Luarnya garing tapi dalamnya halus banget. Terus kacangnya ada asin dikit.
Adonnya sendiri nggak ada rasa, jadi enak karena pakai. Terus beneran lucu banget. Jadi mereka bilang hari ini hari bacang. Tadi aku nyari nasi, nasinya habis kan. Terus ditanya aku orang mana, karena diajak ngomong Hokkien gak nyambung. Mereka tahu kok orang Indo, si bosnya langsung keluarin bacang dari lemari dia. Terus dikasih aku mau bayar, nggak dikasih sama dia, hampir berantem. Gara-gara nggak dikasih bayar. Sampai disediain piring khusus segala macam tadi buat makan bacang ya. Bahaya banget tadi bosnya itu. Nextnya aku mau ke Maritime Museum ya ini. Jadi jaraknya dari Siche itu sekitar 2,5 kilo. Kalau jalan kaki sekitar 40 menit. Atau enggak naik bus itu juga setengah jam. Jadi nggak beda ya. Jadi aku milih buat jalan kaki aja sekitar 40 menit sambil nurunin makanannya tadi. Nah ini akhirnya kita udah sampai di Chuanzhou Maritime Museum ya. Ini aku lagi nyari pintu masuknya. Ini kelihatannya ini tempat parkirnya doang. Aku mau nyari pintu masuknya. Nah ini harusnya. Tadi aku masuknya dari belakang. Nah ini penampakan dari depannya. Museumnya lumayan besar ya. Nah buat masuknya kayaknya harus daftar aja, nggak usah bayar kayak museum-museum Cina seperti biasanya. Nah tutupnya itu jam 5 sore. Sekarang masih jam 3, jadi kita punya 2 jam di sini. Oh ini jadi museumnya udah diakui UNESCO ya ternyata. Ini dalamnya lebih bagus daripada yang dilihat di luar sih. Di Chuanzhou Maritime Museum ini kita bisa lihat perkembangan Chuanzhou dari zaman kuno sampai masa kejayaannya sebagai pusat perdagangan laut. Di sini juga ada artefak dan gambar pelabuhan lama yang nunjukin betapa sibuknya kota ini dulu. Dulu Chuanzhou bukan cuma kota pelabuhan, tetapi juga tempat bertemunya berbagai budaya dari seluruh dunia. Nah ini juga ada batu nisan dari seorang namanya Ahmad, ditemukan di Chuanzhou. Jadi karena Chuanzhou itu pusatnya port, jadi banyak orang dari Timur Tengah itu dulu datang ke sini untuk misionaris ya. Terus mereka nikah dengan orang warga sekitar dan dimakamkan di sini. Jadi ini ada batu nisannya orang Kristen juga ini kelihatannya. Ini ada yang Kristen juga. Dulu banyak misionaris di Chuanzhou, bukan Kristen doang tapi Muslim juga. Kebanyakan Muslim justru karena dari Timur Tengah. Nah, selain Kristen ada dari Hindu juga, ini dari India. Nah ini banyak sekali tulisan-tulisan Arab yang ditemukan di kuburan-kuburan di Chuanzhou dari pedagang-pedagang Timur Tengah dulu. Nah, ini sampai dibuat bagian khusus untuk pamerin batu-batu nisan dari orang-orang Kristen dan Islam yang dikuburkan di Chuanzhou, saking banyaknya ya. Nah di bagian sini dijelasin juga ada sejarah kapal-kapal Cina dari zaman dulu banget. Dulu kapalnya ceper-ceper kayak gini, gimana naiknya. Dulu nggak ada orang obesitas. Dari kapal yang bentuknya kayak kura-kura semua. Nah kalau yang ini gambaran kapal perang ya, fleet zaman dulu yang dibawa buat perang. Nah karena aku orangnya kurang cultured ya, jadi aku gampang bosan di museum itu. Jadi karena aku mau OTW ke temple terakhir, yang destinasi terakhir yang bakal aku kunjungi di Chuanzhou. It's another temple, tapi kali ini bukan Buddhist temple. Dia itu dedicated untuk 2 orang, Kuan Yi and Yue Fei. Jadi orang ke situ tuh bukan buat doa buat agama Buddha, tapi orang ke situ tuh buat ini, minta kesuksesan biasanya. Jadi kita langsung OTW aja ke situ. Siapa tahu abis ke situ tuh paper kita publish semua. Ini aku udah sampai di Kuan Yi Temple.
Tapi isinya rame banget. Aku nggak tahu bakal masuk atau enggak. Ini kayak sepenuh itu isinya. Ini aku udah masuk ke dalam. Bener-bener sesak banget, penuh banget. Semua orang pasang incense sama kasih persembahan. Aku bilang temple ini tuh diwujudkan bukan buat Buddha ya, tapi ini lebih ke Taoism. Dan dia itu lebih doa ke hero-hero yang ada di Cina. Yang tadi aku bilang. Ini dalamnya kayak gini. Beneran penuh banget sama orang. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena ini hari raya Dragon Boat juga ya, tapi mungkin hari biasa juga rame kayak gini. Apakah ada hubungan dengan Dragon Boat? Aku juga kurang paham. Ini beneran serame itu, lebih rame daripada temple yang tadi pagi. Daripada Kaiyuan, jauh lebih rame daripada Kaiyuan. Nah ini altarnya kelihatannya kayak gini. Beda ya sama tempel-tempel biasa altarnya. Jadi udah guys, isinya ternyata cuma segitu doang dan rame banget, penuh dengan orang. Jadi kayak gak gitu bisa lihat apa-apa. Terus isinya cuma satu putar 3 ruangan itu tadi doang. Jadi kurang worth it kayaknya buat pergi ke sini ya. Jadi kayaknya gitu aja vlog kali ini di Quanzhou karena aku harus balik ke Xiamen naik Gaotie lagi. Jadi see you on the next video.